Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukronillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sehingga kita ada di zaman yang serba ilmu pengetahuan pada saat yang sekarang kita rasakan. Baiklah, langsung saja tanpa memperpanjang kata mukadimah, kita persilakan kepada Ibu Wiwi Metri untuk menampilkan aksi nyata desiminasi yang judulnya budaya positif. Kepada Ibu Wiwi Metri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Erin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, yang mana dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang serba berpengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Sengaja saya mengumpulkan Bapak Ibu. Saya ingin mempresentasikan tentang aksi nyata desiminasi budaya positif. Jadi mungkin ibu-ibu sudah tahu saya sedang melakukan CGP Angkatan 11, yang mana ada tugas aksi nyata dari budaya positif. Jadi tugas ini nanti akan dikirim di LMS. Setelah itu mungkin Bapak Ibu atau Ibu-ibu belum begitu paham betul dengan budaya positif, maka di ruangan kita ini kita saling berbagi. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita yang pertama tentang budaya positif, kita lihat dulu bagaimana tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana betul tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Kita lihat di sini. Yang pertama, setiap anak itu adalah unik. Jadi kita sebagai seorang guru, ya, mungkin kita ada beberapa hal yang kita ketahui, mungkin ada beberapa hal yang masih kita lupa-lupa ingat. Jadi saya sebagai CGP Angkatan 11 akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Di sini perumpamaan peserta didiknya seperti benih yang sedang disemai. Apa maksudnya itu, Ibu? Peserta didik seperti benih yang disemai. Di sini kita lihat setiap anak itu unik. Ya, masing-masing anak itu unik. Pola pikir tingkah lakunya tidak sama semuanya. Sama seperti benih yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Begitu pula setiap anak itu memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Bisa kita lihat bagaimana mungkin dalam satu kelas itu bakat atau minat anak itu tidak sama. Mungkin si A minatnya ke olahraga,
Atau si B minatnya ke seni. Ya, silakan Bu Irma masuk. Ya. Dah. Terus lagi ada perumpamaannya peran guru sebagai petani. Apa maksudnya? Guru itu ibarat seorang petani yang dengan sabar menanam, merawat dan membesarkan benih agar tumbuh menjadi tanaman yang kuat dan berbuah. Ya, kalau kita ibaratkan seorang petani, tentu kita ingin menghasilkan hasil panen kita itu bagus. Hasil panen itu hasilnya banyak supaya bisa menghasilkan bagi kita. Begitu juga kita dengan siswa atau murid kita di sekolah. Bagaimana kita ya sebagai seorang guru itu bagaimana kita sebagai seorang guru itu bisa melaksanakan sistem pembelajaran kita supaya materi yang kita ajarkan itu bisa masuk ke kepala si anak. Tentu dengan berbagai trik karena kemampuan anak tersebut berbeda-beda. Ya. Yang ketiga lagi proses pendidikan sebagai pertumbuhan. Ya. Pendidikan adalah proses yang berkelanjutan seperti pertumbuhan tanaman. Dibutuhkan waktu, kesabaran dan perawatan yang tepat agar benih dapat tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Sama dengan kita di sekolah, dengan tingkah laku, pola pikir siswa diuji betul kesabaran kita. Ya, Bu Irma. Ya, jadi bagaimana kita sebagai seorang guru untuk bisa menindaklanjutinya. Bagaimana anak itu senang dengan kita, sama ibaratnya seperti itu. Terus lagi lingkungan yang kondusif. Sama seperti benih membutuhkan tanah yang subur dan air yang cukup untuk tumbuh. Peserta didik juga membutuhkan lingkungan belajar yang positif dan mendukung untuk mengembangkan potensi mereka. Jadi kalau seandainya lingkungannya tidak nyaman, tidak baik, ya lingkungannya siapa? Tentu lingkungannya adalah kita sebagai guru. Lingkungannya itu adalah teman sejawatnya sama satu kelas ya. Ada kakak kelas, ada adik kelas. Jadi kalau seandainya di lingkungan sekolahnya itu tidak nyaman, tidak membuat mereka betah di sekolah, tentu hasil yang akan dicapai itu tidak akan tercapai. Jadi itulah filosofi dari perumpamaan peserta didik seperti benih yang sedang disemai oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Dah, kita lihat di sini. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Ada 6 konsep nanti yang akan kita bahas. Nah, sekarang saya tanya dulu, apakah ibu-ibu semua tahu apa itu budaya positif? Coba Bu Irma, apa itu budaya positif Bu Irma? Ini rincian dari budaya positif. Sekarang saya tanya pengertian dari budaya positif itu apa? Untuk anak-anak ya. Jadi bernilai baik untuk anak-anak. Jadi budaya positif ini harus ada di sekolah. Mungkin itu sudah kita lakukan ya Bu Irma. Jadi budaya positif itu terdiri dari 6 poin ini. Yang pertama itu ada disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Ini nanti yang akan kita bahas satu persatu. Ya. Kita masuk yang pertama, itu adalah
disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini makna yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Nah, ini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Nah, ini salah satu contoh disiplin positif ya di sekolah kita. Pas kita pertama masuk ke sekolah itu, siswa kita disuruh dulu untuk bersalaman dengan guru-guru. Guru-guru itu menunggu kita di depan kelas dan anak-anak kita langsung bersalaman dengan gurunya. Ini adalah salah satu contoh dari disiplin positif yang telah kita terapkan. Terus lagi disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya, mengontrol dirinya. Kalau kita lihat siswa-siswa sekarang ini yang agak kurang ya ibu-ibu, mengontrol dirinya yang agak kurang. Karena kalau kita lihat di SMP ini siswa-siswa sekarang itu emosinya belum stabil lagi. Ya, yang kalau kita pikir istilahnya itu emosinya itu tidak labil sesuai dengan keinginan hatinya saja. Nah, itulah kita sebagai guru atau sebagai pendidik bisa menerapkan disiplin positif itu bagaimana kepada siswa. Semoga siswa tersebut bisa melakukannya. Kita lihat, mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga, ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ya ada 6 ya, mungkin kita ini sudah tahu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini kalau ditanya, ini kalau kita sebagai seorang guru, kita harus tahu ini apa saja profil karakter dalam profil pelajar Pancasila ini yang harus kita terapkan di proses pembelajaran kita. Itu udah selesai tentang disiplin positif. Kita masuk lagi yang kedua, itu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi di sini sedikit motivasi, hukuman, dan penghargaan itu telah kita lakukan juga di kelas kita masing-masing. Jadi siswa itu ada di situ perilaku kita yang mencerminkan kita memberikan hukuman kepada siswa. Ada juga yang memberikan apa tadi? Apa? Reward. Iya. Nah, kembali lagi ya. Nah, kita di dalam kelas itu ada memberikan hukuman, ada memberikan penghargaan. Ya, contohnya kita mungkin bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan kita, umpamanya setelah kita menerapkan pembelajaran, kita kasih anak tersebut penghargaan ya. Mungkin walaupun kita kasih cuma 1 buah permen, itu luar biasa bagi mereka. Mungkin kalau ibu-ibu biasanya ya, tidak apa-apa lah beli permen itu gak 1 bungkus, paling harganya 5.000 atau 6.000. Jadi setelah kita menyampaikan materi
kita refleksi. Dan kita kasih pertanyaan, kita kasih permen agak 3 buah atau 4 buah. Penghargaannya sangat luar biasa bagi mereka. Nah, sesuai pula dengan keinginan kita untuk memberikan penghargaannya. Kalau ibu mau lebih memberikan pena, bagus juga, atau buku, ya. Yang paling simpel itu walaupun hanya 1 buah permen, nanti di rumah luar biasa. Nanti bilang sama orang tuanya, ya Birma, Ma, tadi saya dapat penghargaan, saya bisa menjawab pertanyaan guru. Ya, saya dikasih penghargaan mendapatkan 1 buah permen. Itu luar biasa, bahagia anak kita itu. Ya. Terus lagi di kelas itu ada pula hukuman yang kita berikan. Tapi kalau dapat hukuman yang kita berikan itu jangan hukuman yang berhubungan dengan fisik. Nah, itu. Hukuman itu kalau dapat kita lakukan yang mendidik. Ya, dia jerah dengan yang dilakukannya, dengan tingkah laku yang dilakukannya. Tetapi setelah itu kita memberikan hukumannya membuat dia lebih baik lagi ke depannya. Jangan ada di antara ibu-ibu yang memberikan hukuman kemana langsung aja dipukul tangannya, ya, atau dengan kata-kata kita yang kasar kepada siswa. Karena siswa SMP ini adalah masa transisi bagi mereka. Dia tidak mau dikasari, ya Bu ya. Dia nak mau dikasari. Kalau dikasari itu dia akan membalik sama kita. Tapi dia tidak bisa pula kita selalu kita lunakkan anak-anak itu. Ya, kita iyakan saja, tidak boleh juga begitu. Ya, lanjut. Nah, ini di sini kita lihat apa saja motivasi perilaku manusia itu. Lanjut. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita masuk yang pertama. Back dulu ya. Nah, dah. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini apa maksudnya? Apa maksudnya, Bu Selfie? Ya, Bu Selfie, apa tadi? Kalau mungkin ada anak yang melanggar kali ibu, ya, jadi hukumannya kan bisa diberikan dalam bentuk yang mendidik, Ya. tidak berdampak fisik, tidak melakukan pemufakatan atau menghindari hal yang tersebut. Dari hal itu ya. Ya, bagus Bu Selfie. Jadi di sini yang disampaikan oleh Bu Selfie tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu kita bisa memberikan hukuman itu yang mendidik. Ya, jangan memberikan hukuman yang melakukan kekerasan, apalagi yang berbekas. Ya, contohnya saja sekarang, kalau zaman dahulu ya Bu Irma, waktu kita sekolah dulu boleh. Mungkin guru-guru kita itu kita mungkin, apalagi kalau waktu kita mengaji lah, yang enggak lah, pakai rotan. Pakai rotan guru itu majawa. Ya, enggak bisa, enggak hafal dawa rotan lado di samping awak, kan kayak gitu. Tapi kalau sekarang enggak bisa. Nah, sekarang orang-orang tua sekarang atau anak-anak sekarang udah pintar. Ya, pintar. Kadang orang tua itu tidak langsung merespon aja apa laporan dari siswanya, dari anaknya itu, tanpa menganalisa. Kita lihat saja contoh kemarin nih yang terjadi 3 hari belakang ya. Waktu itu saya dan Bapak Anmas itu mengadakan razia rambut, ya, razia rambut. Karena sebelumnya sudah diberikan aturan rambutnya panjangnya berapa, sebelah kiri berapa, kanan berapa. Dah. Jadi kemarin itu yang dipotong langsung mana sesuai
saja. Ternyata ada temannya, selesai kita melaksanakan razia pemotongan rambut itu, dipotong pula rambutnya sama temannya. Ya, pasrah aja. Itu kelas 9 kemarin itu. Pasrah saja dia rambutnya dipotong. Seperti apa? Di sini botak, di tengahnya ada botak gitu. Sebelahnya juga seperti itu, dicolak-colaknya rambut kawannya. Terus mungkin dia karena nggak melihat di kaca, hanya lepas pasrah saya. Dia mungkin rancak saya rambutku dipotong deh kawan. Pulang sekolah, baru sampai di rumah, pas kebetulan waktu itu saya belum pulang, masih duduk di meja piket, datang orang tua. Langsung dia marah. Mana yang ditanya langsung Pak Anas yang ditanya, mana Bapak Anasnya gitu kan. Orang tuanya nggak langsung nanya sama anaknya, langsung melihat rambut anak, langsung emosi tanpa ditanya. Ini kenapa Bu sekolah seperti ini? Ya, memotong rambut seenaknya padahal tidak ada aturan. Nah, seperti itu. Ternyata kami tanya ke bapak sudah bertanya sama anak, kenapa rambut anak Bapak dipotong? Seperti itu. Nggak dulu Bu, aku mencari rambut anak gua boleh langsung saya naik tensi langsung aku resiko. Kayak gitu. Jadi waktu itu saya tanya sama bapak itu, Pak, kebetulan waktu itu saya yang mendampingi, ya. Terus laporan, kebetulan Bapak Anas udah pulang. Nah, Bapak Anas sudah pulang. Ada saya tanya, Pak Mail juga mendampingi kemarin siapa yang memotong rambut anak ini? Barulah dijawab, Pak, yang memotongnya itu memang kami, tapi setelah itu dilanjutkan sama temannya. Jadi kok Pak, pulang siapa kali Bu anak bawa kemari? Mana Mbakku? Kan kayak gitu, ya Wirma. Langsung dibawa anak ke sini. Ya Bu, yang kalau Pak Anas kemarin yang tadi yang motong Bu hanya sebatas ini saja, ini teman Bu. Gitu kan. Jadi orang tua itu nggak ditanya dulu sama anaknya kenapa rambutnya seperti itu, langsung saja emosi. Jadi setelah diberikan penjelasan, Pak, bagusnya apapun yang terjadi dengan siswa, tanya dulu sama anak gimana kronologisnya. Ya kan banyak seperti itu. Nggak menerima langsung, Pak, kok sekolahku seperti kok. Kayak gitu. Jadi setelah ditanya akhirnya bapaknya minta maaf. Ya Bu, mungkin saya tadi Bu sudah capek pulang kerja, pas langsung di rumah lihat rambut anak yang seperti ini, saya langsung emosi Bu, makanya saya di sini mengkonfirmasi. Jadi setelah dijelaskan, baru bapak itu paham. Maafkan saya Bu katanya. Nah mungkin kan kita sebagai pihak sekolah memotong rambut anak seenak kita. Jadi saya bilang juga ke anaknya, Nak, nanti kalau seandainya terjadi juga seperti ini, kamu jangan pasrah saja, tak usah kamu dipotong rambutnya sama teman. Ya Bu, itu cek kawan saya kan dirancangnya rambut awak Bu. Kan seperti itu katanya, ya kan? Jadi jangan percaya, karena apalagi ini berurusan dengan rambut. Rambut ini sensitif ya Ibu, sensitif sekali bagi anak laki-laki. Kalau alah bajalan panas, hanya lama buat segala. Rambut tadi potong, kan kayak gitu. Sampai juga ada juga beberapa orang tua yang komplain sama saya, Bu, rambutnya kok begini, rambutnya potongan begini. Nah setelah saya jelaskan akhirnya paham. Itu salah satu contoh, ya. Jadi untuk ketidaknyamanan kita itu dalam memberikan hukuman itu, kita pikirkan juga nanti ketidaknyamanan siswa kita bagaimana. Jadi tidak salah-salah hukum saja. Hukuman itu harus kita pikirkan dulu. Nanti anaknya begini, nanti orang tuanya begini. Ya. Terus lagi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mana tuh Bu Erin? Apa maksudnya? Oh gitu. Oh iya. Memberikan apresiasi kepada siswa seperti yang disampaikan tadi ya. Dengan pujian, oh iya, bagus. Dengan kata-kata pujian ya. Penyemangat bagus sama Ibu. Ya, tolong tingkatkan lagi. Itu luar biasa bagi mereka.
Aku enggak, awak kadang ya, kadang kita mungkin sedikit ada masalah umpamanya tadi pagi di rumah. Nah, ini yang enggak tahannya ya, Bu. Atau seketik ya anak mungkin tadi agak emosi di rumah. Sampai di buku gerbang tuh ala masam buku. Ada ini nama nanti aku bu irin ya aku. Ala masam buku. Kau aku ibu Rani ada puluh kok. Padahal tidak terjadi apa-apa, tapi karena muka tadi agak masam, berpikiran negatif jadinya kan. Nah, sampai di dalam kelas itu bawaannya, iya, nak buat dia berselfie, mencari anak itu sebenarnya tidak pernah dong, tapi langsung emosi. Padahal yang dimana itu tidak seberapa fatal, tapi karena bawaan kita tadi tidak bagus, akhirnya anak yang jadi korban. Tuh. Ada beberapa kejadian yang sudah terjadi. Nah, ya, sampai kejadian itu ada beberapa sekolah itu gurunya sampai ada yang ditahan ya, ada yang ada itu. Sampai ada yang dipecat. Itu ada juga itu. Karena tindakan kriminalnya yang luar biasa dan tidak bisa menahan emosi kita. Ya, bagus Bu Erin. Ya, boleh. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, apa itu maksudnya? Bu Rani? Nah, maksudnya itu. Apa maksudnya itu? Maknanya mungkin dari apa tuh namanya, dari apresiasi dari awalnya kan dia ada rasa penghargaan dari dirinya, dihargai dia. Gitu. Murid dihargai dia sebagai peserta didik. Nah, jadi memang penghargaan untuk siswa ini memang luar biasa. Nggak nawa, awak itu sebagai guru dari penghargaan di kepala sekolah Pak. Luar biasa loh nah itu. Iya, ibu selfie luar biasa. Dilihat dari umpamanya ya, penilaian ujian akhir umpamanya. Nilai bahasa Indonesia SMP 4 nomor 1. Asia gurunya tuh. Tersirat Langsung kan? Yang mengajar kelas 9 itu Bu Selfie Pak. Luar biasa kata-kata pujian dari Bapak ke Bu Selfie itu. Luar biasa ya Bu Selfie. Walaupun ada lebih Bu Selfie. Pujian itu luar biasa lebih dari uang. Ya. Itu juga dengan siswa kita. Kadang siswa kita itu kadang yang nggak semangat itu karenanya baman saya. Tuh apa cik kapan dulunya? Nak, kenapa sayang? Kayak gitu. Iya, apalagi kita sebagai seorang wali kelas itu harus itu. Kita lihat bagaimana siswa kita itu, apakah dia ada bermasalah atau enggak nyaman di kelas itu, kita harus tahu. Karena kita sebagai wali kelas itu adalah orang tua bagi mereka, orang tua kandungnya. Jadi kita harus tahu dengan tipe-tipe siswa kita itu seperti apa. Lanjut ya. Nah, jadi dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ini yang biasa sudah kita lakukan. Pelanggaran itu paling-paling kita kasih hukuman atau kita kasih konsekuensinya apa? Ya, lanjut. Nah, nih. Sekarang kita lihat hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaannya? Hukuman dan konsekuensi apakah sama atau berbeda? Hukuman atau konsekuensi berbeda nggak? Iya, beda ya, berbeda. Kalau hukuman mungkin kita kasih Gus Bema. Nah, jadi berbeda ya Bu, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu tindakannya yang kita lakukan apa hukumannya? Umpamanya mungkin siswa kita ini tidak membuat PR. Nah, apa hukuman yang kita berikan? Bisa saja kita kasih hukuman
Kerjakan PR-nya, boleh kamu kerjakan duduk di lantai umpama. Itu kan hukuman yang kita berikan. Konsekuensinya apa? Harus tanggung jawab. Nah, mungkin ke nilai kita. Nah, mungkin yang temannya udah selesai bisa kita kasih nilai 100 umpamanya karena dia tidak membuat tugas karena terlambat, kita kasih hukuman dulu, dia baru bisa dia kerjakan. Tentu penilaiannya tidak sama dengan yang teman-teman yang lain. Jadi kita sebagai guru pun harus bilang juga sama siswa kita itu. Jadi di kelas ini kalau belajar sama ibu, ibu ada 2 pilihan, hukuman atau konsekuensinya apa. Nah, jadi jangan kita hanya kasih hukuman saja, ya kan? Nah, ini yang tidak membuat tugas umpamanya, dah, kamu tidak boleh masuk di jam ibu, silakan kamu keluar. Nah, nih banyak juga terjadi ya ibu. Nah, sehingga siswa tersebut kalau lah di luar tuh nak tantu nak di kerajanya. Nah, di luar kan berang, boleh guru piket, ya kan? Nah, lalu pas apa nyari nilai? Kamar nilai semuanya bantu orang bingung. Jadi kalau seandainya siswa kita itu tidak membuat tugas, jangan kita suruh keluar, suruh dia duduk di lantai mengerjakan, ya. Nah, jadi kita kasih dia waktu. Nah, ini dalam 20 menit harus selesai. Nah, seperti itu. Jadi solusi untuk disuruh keluar itu disuruh pulang itu tidak ada. Ya Bu Ibu ya. Nah, jadi kita sudah tahu bagaimana yang hukuman dan konsekuensi. Kita lihat di sini. Nah, ini hukuman dan konsekuensi itu ada bagian-bagiannya. Kita lihat. Hukuman itu yang pertama sesuatu yang menyakitkan, iya enggak? Luar biasa. Kalau awak dihukum ya sakit, nah Bu. Sakit, apalagi siswa kita. Ya, tidak nyaman dalam jangka panjang. Apalagi kalau kita seorang guru mempunyai ada rasa-rasa dendam. Nah, itu yang enggak boleh sama kita. Ya, nah, dendam sama siswa karena siswa itu menyakiti kita, menyakiti perasaan kita. Saya saja Bu, waktu pernah mengajar di SMP Pertiwi 1, pernah motor saya dicabut businya sama siswa waktu itu. Karena sendiri saya balasnya itu karena tidak mendapatkan perhatian dengan saya, makanya dia cari perhatiannya dengan cara seperti itu lagi. Dia bilang, Bu, kalau masalah mengganti busi itu aku bantuin Bu. Cuman ibu ini tidak punya kuawak lah. Karena mungkin kita udah bosan ya, karena sebenarnya kan tidak boleh. Ya, sabar kita itu ada batasnya. Tapi bagaimanapun kita seorang guru tidak seperti itu. Pas belajar dengan saya, pas mau pulang saya lihat motor saya udah dicabut businya, tidak bisa hidup. Untung nampak oleh anak penjaga sekolah. Bu, yang mencabut busi tadi Bu itu si Charles namanya Bu. Nah, dia rasanya iya Bu, memang saya. Kenapa ibu tidak sayang sama saya lagi? Katanya. Kenapa ibu tidak memperhatikan saya lagi? Itu katanya. Kata siswa itu sama saya. Nah, dulu ibu lah yang perhatian awak, ini enggak. Amban saya Bu, busi itu bobok udah ibu pikir itu. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu tidak boleh memiliki rasa dendam kepada siswa sehingga siswa itu membuat dia tidak nyaman dalam sekolah. Bisa jadi karena ketidaknyamanannya dia malas untuk sekolah dan berhenti. Nah, itu ada juga beberapa yang terjadi. Terus lagi murid yang akan tersakiti, ya. Nah, murid yang akan tersakiti, murid belajar menyembuhkan kesalahannya, ya. Peraturannya adalah, ini kadang kata-kata kita itu ke siswa itu kadang yang luar biasa. Nah, contohnya, awas kalau kamu lakukan lagi ya, nanti awas kamu ya, awas itu nggak boleh. Ya, walaupun kita memberikan hukuman, tapi kata-kata kita itu jangan menyakiti. Nah, awas itu, awas kamu ya. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan PR, saya tidak akan kasih kamu nilai kamu kosong, kamu tidak akan naik kelas. Ada sebagian siswa itu yang polos, terekam di kepalanya, keceknya, ya wah pada ini nilai di ibu tuh. Nah, akhirnya malah untuk belajar. Ya, ini adalah seperti hukuman. Nah, ini untuk konsekuensi. Nah,
sesuatu yang harus terjadi. Ya, sesuatu yang harus terjadi. Kalau di hukuman, sesuatu yang menyakitkan. Nah, terus lagi tidak nyaman jangka waktu tertentu. Murid dibuat tidak nyaman. Nah, terus lagi murid belajar taat peraturan. Apa peraturannya? Di sini, mampukah kamu melakukan? Umpamanya dengan ucapan terima kasih. Nah, lakukan apa yang saya katakan. Beda enggak, Bu, kata-katanya? Hukuman itu dengan konsekuensi. Jadi untuk kedepannya kita lebih baik lagi dengan kata-kata yang kita keluarkan untuk siswa itu supaya siswa itu lebih nyaman lagi. Nah, ini ada kasus nih. Kasus ini akan kita bahas bersama. Ini ada kasus yang pertama. Ayu kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Ayu menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ayu yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ayu menertawakan Ayu yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ayu untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil mencoretkan spidol ke hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ayu. Nah, ini ada satu kasus ini. Kalau kita sebagai guru, apakah benar ini dilakukan? Iya, ini luar biasa ya. Lajaleh anaknya kurang menyukai mata pelajaran matematika ini. Ya, ini kalau untuk pelajaran matematika mungkin anak-anak awak banyak yang tidak berminat, Bu. Ya kan, banyak yang tidak berminat. Jadi di sini karena dia kurang menguasai pelajaran matematika, kalau siswa itu tidak menguasai pelajaran itu dia tidak semangat. Nah, banyak yang terjadi seperti itu, ya. Dah. Jadi siswa tersebut dia tidak menguasai, sehingga kalau kita tidak menguasai atau siswa itu tidak menguasai, dia akan malas, nggak nyaman dalam pembelajaran tersebut, ya kan? Membuat Ayu ini malas mendengarkan guru, dia langsung mencoret-coret buku gambarnya. Ya, mati ya dulu. Fokus. Ya, pos. Ya, maaf sedikit ada gangguan. Ya, jadi kalau kita lihat lagi, karena dia tidak menguasai pelajaran, Ayu ini berdiam diri saja sambil menggambar. Mungkin dia kelebihannya menggambar, ibu-ibu. Ya. Terus lagi Pak Seno sebagai guru matematika menanyakan, tentu terkejut anaknya, nak Bu, dia sedang menggambar, awak pengen mendaki ke situ. Ya. Nah, setelah itu apa lagi, Bu? Tak sengaja karena dia gugup menjatuhkan tasnya dari kursi dan tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Ini pernah terjadi di kelas kita kan? Pernah, Bu? Ya, pernah terjadi kan? Iya. Hah? Pernah menggambar. Enggak, maksudnya ada siswa kita yang tidak menyukai pelajaran, dia asik menggambar, atau dia sedang melamun, atau dia sedang ada masalah, tidak fokus. Setelah itu kita dekatkan ke siswanya,
Namanya Pak Ajik. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari kasus ini, apakah Pak Seno ini sudah mencontohkan sikap yang baik sebagai seorang guru? Belum ya? Karena apa? Kalau kita lihat seperti ini, kejadiannya membuat kelas itu menjadi gaduh. Nah, ini luar biasa, tidak baik kita tiru. Lanjut gue ya. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ayu? Tidak setuju. Coba Bu Selvi, apa alasannya? Apa alasannya? Baik, Bu Wiwi, terima kasih. Kalau menurut saya, Bu, Pak Seno itu yang pertama sudah melakukan kontak fisik kepada Ayu, bahwa Ayu dengan terkejutnya lalu ditertawakan oleh teman-temannya. Pak Seno memberikan sebuah pertanyaan dan memberikan coretan di hidungnya. Nah, jadi Ayu merasa, dan bahkan Ayu merasa ini Bu, sedih dengan hasil tertawaan. Jadi ada dua aspek yang dialami oleh Ayu. Yang pertama ada fisiknya, yang kedua ada ini mentalnya Bu. Jadi mentalnya sudah mulai down, ditertawakan oleh teman-temannya. Terima kasih Bu. Mantap Bu Selvi. Iya. Jadi kalau kita lihat tindakan Pak Seno ini tidak kita setujui lah, tidak suka kita dengan sikapnya seperti itu. Dah, lanjut. Ini lagi untuk reflektifnya, hukuman ini adalah tindakan negatif dalam menanggapi kesalahan murid yang tidak terukur dan sifatnya menyakiti. Ya. Terus lagi konsekuensi itu tindakan yang terukur sebagai bentuk tanggung jawab murid terhadap kesalahannya. Gimana ini Bu? Setuju? Setuju ya? Jadi kalau konsekuensi itu tindakan yang terukur sebagai bentuk tanggung jawab murid terhadap kesalahannya. Lanjut. Nih, dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya, saat kita barangkali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dah, kita masuk lagi materi selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin kata-kata keyakinan sekolah ini tidak kata asing bagi kita lagi ya Bu. Ya, sekarang Bu Irma, keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas. Iya. Iya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini mungkin sudah kita lakukan. Karena ibu-ibu yang ada di ruangan ini sudah jadi wali kelas semuanya ya. Itu sudah ada keyakinan kelas yang dibuatnya di kelas tersebut. Lanjut. Nih. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan antara guru dan murid ini wajib harus ada dalam satu sekolah. Ya, contohnya kalau kita guru bidang studi itu dengan siswanya harus ada juga kesepakatan kita. Apa kesepakatannya? Mulai kita pertama masuk tahun ajaran baru itu kita buat kesepakatan dulu dengan siswa, ya kan? Apa kesepakatan kita? Itu harus diketahui, harus ada disetujui oleh siswa semuanya. Di kesepakatan itu tidak hanya kita saja yang buat, atau kesepakatan itu harus dibicarakan dulu bersama, didiskusikan dulu. Nah, kalau seandainya dia melanggar, kita bisa saja nanti, ini kan kesepakatan kelas kita yang telah kamu setujui. Jadi kalau seandainya membuat kesepakatan atau kesepakatan kelas itu atau keyakinan sekolah atau kelas itu harus ada siswa seluruhnya. Umpamanya siswa itu ada 32. Jadi harus ada 32 itu di kelas. Jangan hanya hadir umpamanya 25 atau 26 orang, nanti yang selebihnya dia tidak tahu. Lengkap siswanya baru kita buat keyakinan kelas. Lanjut. Ini
contoh keyakinan sekolah atau kelas. Kalau keyakinan sekolah mungkin untuk sekolah ya di rumah. Kalau keyakinan kelas mungkin kita lakukan untuk di kelas. Contoh peraturannya, jangan membuang sampah sembarangan. Nih peraturan kita ini sudah ada, sudah terlaksana di sekolah kita ini. Keyakinan kelasnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu harus ada itu di keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita itu harus ada itu, membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh sebuah warga kelas. Jadi kalau banyak-banyak karena buat panjang lo jangan apa lo ini. Kemarin saya waktu kita lomba apa kemarin lomba kelas ya. Nah itu rata-rata itu masing-masing kelas kita itu sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya. Ada yang banyak kesepakatannya, ada yang sedikit. Jadi kalau dapat kesepakatan itu tidak usah terlalu banyak, tapi sanggup siswanya untuk melakukannya. Nah, paham siswanya. Kadang waktu lo 20 buah aturannya, alah sama buah, tak kena ini itu. Itu banyak benar bu. Jadi minimal agak 10, maksimal agak 10. Nah itu udah langsung. Kalau dapat setiap kita masuk kelas itu kita ingatkan juga keyakinan kelas kita itu. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Wajib ya. Kalau sudah kita terapkan, kita sudah buat kesepakatan kelas itu atau kesepakatan sekolah itu wajib. Apa contohnya? Kita kesepakatan sekolah kita apa? Pas siswa masuk dari gerbang sekolah itu harus bersalaman dengan guru. Ya, itu wajib kita lakukan setiap hari. Itu salah satu contoh. Itu kalau untuk sekolah. Kalau untuk di kelas apa? Apa Ibu Irma kesepakatan kelasnya yang di sekolah di kelas 5 apa? Berdoa sebelum mulai pembelajaran. Jadi tidak perlu yang hari ini kesepakatan kelas kita itu berdoa. Ada karena siswa kita sudah tahu. Kapan kita eksekusikan sudah tahu. Jadi yang kedua, Bu Irma. Ya. Persepsi dulu ya. Jadi ada beberapa tahap-tahap awal itu siswanya sudah mengerti. Apa kita suruh lagi ya, Birma. Lanjut. Nah ini di sini. Ini salah satu contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang diterapkan di kelasnya. Ya. Yang pertama itu hadir tepat waktu. Yang kedua berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Berdoa sebelum sesudah belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, jujur dan mandiri, saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama, jujur dan mandiri, bersikap baik, ramah dan sopan santun, serta menjaga kebersihan kelas dan sekolahnya. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan sekolah atau kelas. Ya, jadi ini kalau kita lihat di sekolah kita sudah kita terapkan. Ya, di kelas juga sudah. Alhamdulillah untuk SMP Negeri 4 Padang ini kita sudah menerapkan keyakinan kelas ya. Lanjut ya. Aneh Bu-ibu, speaking waste dulu. Speaking sedikit dulu. Mohon berdiri sebentar. Bisa Bu Irma pandu apa speakingnya Bu Irma? Ini Bu Irma ini calon bukan calon, sudah guru penggerak dari SMP Negeri 4 Padang ini ya Bu. Yang angkatan 9. Angkatan 8. Ya angkatan 8. Nah kita mohon sama Bu Irma sedikit memandu speakingnya. Oke teman-teman.
Teman-teman, ini ada ice breaking yang sering digunakan di kelas, khususnya sebenarnya bukan SMP, bukan SD, tapi nggak apa-apa. Ini baru tahu juga. Semuanya coba angkat. Sama-sama ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua tangan kanan, dua tangan kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Ya, tepuk tangan untuk Bu Irma. Keren ya? Ya. Jadi terima kasih Bu Irma. Udah. Panik-panik benar. Ya. Kita lanjut lagi. Sekarang lagi kita masuk materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini apa? Kebutuhan dasar manusia ini, Bu Elvi, kebutuhan dasar manusia itu apa? Iya. Iya. Apa Beri? Iya. Itu kebutuhan dasar manusia itu. Yang penting sekali yang pertama adalah kasih sayang. Jadi di antara aku harus ada kasih sayang. Ya Bu Irma, kalau kasih sayang itu lanang kurang, Allah. Tak nikmat hidup oleh dan aku sedih. Iya. Busi tadi Bu. Iya. Kembali lagi ke busi tadi. Iya, kembali ke busi tadi. Kembali ke busi ya. Kasih sayang tadi nak tercipta hanya campur busi ondamu. Akhirnya saya berpikir lagi, ya betul nih. Akhirnya anak itu saya panggil, saya perlakukan seperti biasa kembali. Jadi kasih sayang itu yang nomor satu. Dia di sekolah, dia di rumah. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia nih, ada bertahan hidup, ada kasih sayang atau rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah ini kalau saya uraikan mungkin ibu sudah tahu semua. Bagaimana bertahan hidup, kasih sayang, bagaimana penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Lanjut. Nah ini satu lagi, ada studi kasus lagi Ibu. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasannya Tommy melakukan seperti itu? Abu Tiara, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal seperti itu? Tommy ya, maaf, Tommy. Alasannya mengambil makanan bekal kawannya. Jadi mungkin karena memang dia juga pengen bekal tapi tidak dibekali oleh orang tuanya. Bagus. Iya. Kadang-kadang, Bu Irma, apa? Salah satu penyebabnya karena minta perhatian. Kurangnya kasih sayang. Masuk ke mana dia? Ke kasih sayang ya. Kadang ada sebagian orang tua itu tidak memperhatikan kebutuhan anaknya, ya. Belajar, apalagi sekolah kita sekarang sudah disuruh bawa bekal, makan bersama. Dari kecil anak kamarnya anaknya disediakan. Akhirnya anak tadi merasa tidak dipedulikan. Ibu di sekolahnya nggak nyaman sih bawa itu kawan membawa bekal segalanya, walaupun bisa nyebali, tapi nggak nyaman. Ini. Iya, mindernya juga kawannya. Mungkin dia berpikiran nanti apa kata teman-temannya. Iya. Jadi mamanya nak mau menyediakan bekal. Itu membuat anak juga malas untuk belajar jadinya. Konsentrasinya lah
karena jadinya tidak bawa bekal. Padahal itu masalahnya sepele, tapi bagi anak itu luar biasa. Lanjut. Nah, ini karena alasannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Omi tadi adalah bertahan hidup. Ya, berarti ada berapa tadi kebutuhan dasar tadi itu? Ada 6 ya. Ya, jadi masuk kalau kasus si Tommy ini masuk kepada kebertahan hidup. Ya. Dia meminta makan bekal dia boleh mencoba untuk bertahan hidup. Ya, bertahan hidup masuknya kan. Dan lanjut yang kedua. Nah, alasannya karena dia merasa senang dengan temannya, jadi memperhatikan. Ya, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi nanti kita sebagai guru kalau terjadi seperti itu segera kita hubungi orang tuanya supaya dia merasa lebih nyaman lagi. Nah, itu langkah yang kita lakukan. Lanjut. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya, lanjut. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Lanjut lagi alasannya, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanan dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi nampak di sini kebutuhan dasarnya masing dari kasus di Tommy. Ya, paham Ibu tentang kebutuhan dasar manusia tadi? Nah, sekarang kita masuk lagi kepada posisi kontrol restitusi. Nah, ini agak sedikit menarik. Nah, ini karena kita, materinya agak sedikit menarik karena ini yang kita lakukan selama kita menjadi seorang guru. Posisi kontrol restitusi itu terdiri dari 5. Ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, dari yang 5 ini mana yang kita lakukan? Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini ada 5 bagian posisi kontrol restitusi. Lanjut. Nah, ini di sini bisa kita lihat 5 posisi kontrolnya seperti apa. Ya, di sini ada motivasi, ya, ada terdiri dari motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan yang kontrolnya dari luar, dan identitas berhasil atau sukses kontrolnya dari diri. Nah, kita lihat di sini guru motivasinya guru berbuat, ya, penghukumnya menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Adakah yang kita lakukan ini? Menunjuk-nunjuk, menyindir-nyindir siswanya ada? Ada Bu? Ada yang kita lakukan? Tidak ya? Nah, tidak boleh. Nah, terus lagi pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan. Jadi kalau kita seandainya ada siswa yang bersalah itu, kita tidak boleh langsung menunjuk atau menyindir-nyindir siswanya. Ya, mungkin yang akan kita lakukan adalah mungkin bahasa kita lebih baik. Seharusnya seperti ini, Ibu merasa kecewa dengan tingkah laku kamu. Nah, itu menyejukkan bagi dia. Daripada kita tunjuk-tunjuk, harapan awak julek, awak julek. Nah, sekali lagi awak julek. Ini Bu Tiara guru BK nih, mungkin banyak kasus dia Bu Tiara.
Mungkin si Rizky kasih taruh anak aku selfie yo ala mga pose Bu Tiara. Awak jo. Mbak Ana Bu Tiara, tidak boleh Bu Tiara. Ya. Tidak boleh. Iya. Kecewa Ibu nak, kecewa banget Ibu awak madani ko. Itu alasan juga tidak. Hati ibu melihat Rizky seperti ini. Sebenarnya ya, kalau harusnya memang seperti itu kita lakukan. Tapi kadang waktu itu kilahnya Bu, de emosi tadi, mungkin karena tadi alam aja sampai jam atau 5 jam, lah panik, lah akan tuh licik dengan keluar, ya kan? Itu tidak boleh ya Bu Tiara. Ini satu contoh nih. Nah, terus lagi, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Kalau kamu tidak membuat PR, awas ya, kamu tidak bisa naik kelas. Nah, itu tidak boleh kita katakan. Kalau naik kelas, babayo reaksinya Bu. Babayo, tinggal di kapal anak, aku cuma belajar nih, naik kelas. Kecik ibu tuh mah, nah, gitu. Tidak boleh. Jadi bagaimana cara membuat dia rasa bersalahnya muncul? Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali atau mengatakannya ibu panik, ibu paniang dengan berlaku awak, tolonglah rubah, seperti itu. Jadi dengan bahasa, ini salah satu contohnya ya. Kalau teman juga seperti itu, membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Pokoknya ini salah satu contohnya ya. Terus lagi kalau yang dikontrol diri, apa yang kita yakini? Apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, kalau sudah kita lakukan guru seperti itu, apa hasilnya? Kalau untuk sebagai penghukum, memberontak dan menyalahkan orang lain untuk berbohong. Ya, membuat rasa bersalahnya, menyembunyikan atau menyangkal. Nah, terus lagi ketergantungan, pemantaunya menyesuaikan diri bila diawasi dan memuatkan pribadi. Ini mungkin banyak sampai ke bawah, saya mau baca. Lanjut. Nah, nih bagaimana yang kita lakukan? Posisi kontrol restitusi itu. Bagaimana kita melakukan seandainya terjadi kesalahan kepada siswa kita? Ya, di antara kelima posisi kontrol tadi, ya, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi sebagai manajer. Yang kelima ya, sudah masuk yang kelima tadi itu. Kita melakukan sebagai seorang manajer, ya kan? Kalau kita seorang manajer itu gimana Ibu Selvi? Dari berbagai aspek, dari muka belakang. Semuanya, iya. Jadi bukannya sebagai pemantau saja ya. Jadi sebagai bukan penghukum saja, tapi sebagai manajer itu sudah masuk ke seluruh aspek kita sebagai guru. Lanjut. Ini salah satu contoh posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Contohnya ada masalah siswa kita ya, umpamanya kita tadi ada contoh kasus umpamanya di dalam kelas itu ada siswa kita yang sering datang terlambat. Nah, pas anak kota lambe Bu, jangan berberangan langsung. Nah, kita tanya, kita panggil, kita kasih, kita berikan solusinya. Kita minta solusi dari anak tersebut dulu. Pak solusinya, Pak kota lambe, awak jauh tinggal Bu di Bepas tuh Bu. Itu Pak masalahnya, Pak caranya, Pak solusinya supaya awak bisa datang capek. Wak ini solusinya kayaknya dulu Bu. Nggak awak berang-berangan langsung loh. Kadang kan awak enggak langsung saya berang-berang. Itu tak boleh. Tidak boleh sama sekali. Kita terima dulu apa alasan siswa itu. Setelah itu kita minta solusi dari dia dulu. Apa masalahnya? Nah, setelah itu baru kita kasih masukan. Seperti itu. Ya. Lanjut. Terus lagi posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid.
Ya. Nah, nih. Setelah itu kita masuk kepada segitiga restitusi. Ya, lanjut segitiga restitusi. Nah, nih ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi itu. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanya keyakinan. Nih kita lihat. Ya, nih menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya, jadi menstabilkan dulu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan salah. Ya, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tidak, kita tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri, tidak boleh menyalahkan terus atau menyalahkan siswa setarui. Ya, jadi itu adalah satu bentuk proses dalam menstabilkan identitas. Lanjut. Nah, terus lagi ada yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, lanjut. Nah, apa validasi tindakan yang salah itu? Kamu pasti punya alasan mengapa. Nah, umpamanya ada permasalahannya. Ya, ada permasalahan siswa itu, kita tanya dulu apa alasannya. Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi. Tidak langsung kita vonis dia, oh kamu nakal bernama. Tidak boleh, ya. Kita tanya dulu apa alasannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Dengan kata-kata seperti itu kita sampaikan ke siswanya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, contohnya kawannya pukul. Memukul kawan saya kena jawab. Nah, boleh kita ngomong seperti itu. Nah, kita kasih dengan bahasa yang baik. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Lanjut. Ya, terus lagi kita menanyakan keyakinan. Nah, apa saja yang kita tanyakan dalam keyakinan kelas itu? Ya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Ini bahasa-bahasa seperti ini yang akan kita tanyakan ke siswa. Ya, contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Apa nilai yang telah kita sepakati? Ya, jadi itu solusinya. Lanjut. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Nah, ini yang tadi yang kita bahas tadi. Ya, ada 6. Terima kasih. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham dengan budaya positif? Apakah sudah jelas yang saya sampaikan tadi? Apakah itu sudah kita terapkan di sekolah kita? Sudah ya, ibu-ibu ya, alhamdulillah. Dan nanti mohon ke depannya setelah pertemuan kita ini, ibu-ibu lebih baik lagi ke depannya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin kemarin ada sedikit-sedikit ini Pak kan nak itu. Nah, mungkin setelah pertemuan ini, tadi ini apa yang Ibu Wiwi sampaikan. Dan kami nanti bersama Bu Irma ya, Bu Irma CGP angkatan 9 itu akan lebih meningkatkan lagi Bu Irma akan lebih meningkatkan lagi
bagaimana proses pembelajaran kita lebih baik lagi. Nanti minta, karena CGP kita di sini ada 2 orang, Bu Irma sama Ibu Dina. Dah mungkin ada pertanyaan Bu Ibu? Ada? Nah, kalau tidak ada, mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak yang luar biasa kepada ibu-ibu yang telah mendengarkan pemaparan tema parang materi saya hari ini. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Ibu Irma dari guru SMP 4 Padang. Saya sudah menyaksikan materi yang disampaikan oleh Ibu Wiwi tentang budaya positif. Saya sangat memahami apa yang disampaikan tadi karena begitu rinci dan begitu jelas penjelasannya, sehingga kita yang mendengarkan menjadi sangat paham apa itu budaya positif, dan insya Allah kita dapat menerapkannya nanti ke anak-anak, dan insya Allah juga anak-anak bisa menjadi lebih baik daripada sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.